Ada simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting, di mana Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM Radio Gemilang. .8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Halo, selamat pagi Sobat Gemilang. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan pastinya bahagia dimanapun Anda berada. Ya, senang banget pagi ini Andin hadir. Dan kali ini Andin hadir di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dan pastinya hari ini kita bakal ngobrolin ya terkait dengan partisipasi publik wujudkan Jawa Tengah makin apik. Oke, karena memang partisipasi publik menjadi salah satu aspek penting ya dalam keberhasilan program-program pembangunan. Dan tahun 2025 ini Jawa Tengah memiliki beberapa program prioritas yang bermuara pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Nah, seperti apa sih tanggapan dari DPRD Provinsi Jawa Tengah terkait dengan partisipasi publik? Dan untuk menjawab itu semua, Andin mau sapa dulu narasumber yang sudah hadir hari ini. Ada Bapak Dr. Andes Haji Sunarno MM. Selamat pagi Pak Narno. Selamat pagi Mbak Andin. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah sehat baik. Bapak seger terus ya Bapak ya, walaupun jauh gitu. Ke Radio Gemilang bolak-balik begitu ya. Oke, dan selain Pak Sunarno hari ini juga sudah hadir ada Bapak Ribut Budi Santoso SP. Selamat pagi Pak Ribut. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabarnya gimana Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat terus ya Bapak ya. Oke, baik. Dan Pak Sunarno dan juga Pak Ribut, hari ini kita akan membicarakan terkait dengan partisipasi publik wujudkan Jawa Tengah makin apik. Nah, langsung aja deh ke Pak Sunarno dulu. Pak, untuk partisipasi publik itu dalam konteks pembangunan daerah itu seperti apa sih dan kenapa itu menjadi penting Bapak? Silakan Bapak. Baik Mbak Andin, ya menurut hemat kami partisipasi publik dalam pembangunan adalah keterlibatan masyarakat dalam berbagai proses pembangunan daerah. Partisipasi publik dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti menyampaikan aspirasi, berdiskusi, bermusyawarah, menyampaikan pendapat dan lain sebagainya. Jadi mengapa penting? Ya penting karena begini, pembangunan itu kalau melibatkan unsur-unsur dari masyarakat itu pasti itu merupakan kebutuhan masyarakat, karena dibutuhkan, sehingga jangan sampai top down, jadi program pembangunan itu dari atas, padahal itu bukan kebutuhan dari masyarakat setempat. Itu pentingnya di situ. Di samping yang kedua juga dengan partisipasi masyarakat ini akan didukung nanti ketika sudah menjadi keputusan, pelaksanaan akan pasti didukung karena itu atas pasti ide atau usulan atau aspirasi dari masyarakat. Mengapa penting? Ya itu pentingnya. Dapat dukungan dan juga tepat karena itu merupakan keinginan atau kebutuhan masyarakat. Demikian Mbak Andin. Pak Narno, kalau misalnya nih partisipasi publik itu apatis Pak, apa yang akan terjadi Pak? Ya kurang ya, kurang dukungan, kurang legitimate katakanlah. Karena itu kan berarti bukan kebutuhan masyarakat, bukan keinginan masyarakat, sehingga masyarakat nanti menjadi acuh karena yang dibutuhkan A tapi yang dibangun B itu kan kurang kurang menjadi kebutuhan masyarakat, ya menjadi tidak mendukung dalam pelaksanaannya. Ya, jadi penting sekali ya Bapak ya. Penting sekali. Baik, saya ke Pak Ribut ya Pak, terkait dengan partisipasi publik seperti apa Pak, seberapa pentingnya Pak, dan kalau menurut Pak Ribut sendiri partisipasi publik di Jawa Tengah sendiri sudah seperti apa Pak? Silahkan Pak. Terima kasih Mbak. Jadi teori tentang partisipasi publik ini kan sebenarnya sudah lama ya, didengung-dengungkan oleh
utamanya oleh pemerintah terkait dengan partisipasi publik. Jadi kalau menurut saya partisipasi publik itu ya keterlibatan masyarakat dalam bagaimana kita akan membangun kan begitu. Nah, sebetulnya sejauh mana pentingnya partisipasi publik itu? Ya sangat penting. Yeah. Apalagi sekarang ini kan era keterbukaan ya, era apa ya? Maksud saya bahwa sekarang ini penyebar luasan informasi itu sangat dahsyat sekali gitu loh. Dengan perkembangan teknologi itu. Nah, pentingnya partisipasi menurut secara pribadi saya ya sebetulnya bagaimana pemerintah ini juga akan terkontrol oleh masyarakat melalui pandangan-pandangan kritis masyarakat. Misalnya masyarakat berpendapat, gitu. Masyarakat bisa menyalurkan aspirasi, gitu. Masyarakat bisa memberikan kritisi terhadap pembangunan. Tadi ada pembicaraan kecil ya terkait dengan kebijakan pemerintah, bagaimana dengan pengangkatan pegawai ASN, apakah itu PNS atau P3K. Kan itu. Nah, ini yang sebetulnya yang harus kita manfaatkan, bagaimana masyarakat terlibat secara langsung, bagaimana ya mengawasi, mengkritisi, memberikan pendapat terhadap hal-hal yang dalam tanda petik pembangunan yang sudah dihasilkan oleh pemerintah, utamanya di pemerintah pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tetapi selain itu partisipasi publik ini penting, bagaimana kita akan memonitoring juga atau mengawasi juga terkait dengan pembangunan yang sudah ada. Misalkan ada pembangunan terkait dengan lingkungan. Nah, ini kontrolnya bagaimana? Ya masyarakat itu sendiri. Apalagi sekarang ini kan musim penghujannya lebih lama ya Pak Naroni. Sudah mulai bulan Oktober sudah hujan, sekarang April tiap hari masih hujan. Nah, bagaimana dengan kontrol dengan alam misalkan? Tadi saya kan dari Boyolali perjalanannya lewat Solo, kan banyak ini tanah-tanah longsor yang, nah ini kan juga bentuk sebetulnya bagaimana masyarakat bisa mengkritik kebijakan. Oh, harusnya sekarang itu penebangan pohon, nah itu misalnya saja kan itu. Terus bagaimana penjagaan alam ini dilakukan oleh pemerintah dengan masyarakat, kan begitu. Apalagi sekarang ini bagi kami ya anggota DPRD kan juga terkena imbas Pak Mano ya, terkait dengan efisiensi. Ya ini juga sebetulnya bentuk bagaimana kita melibatkan masyarakat dalam partisipasi publik ini untuk bekerja sama, memonitoring, saling menjaga biar Jawa Tengah ini tetap tersenyum, tetap apik, kan gitu. Oke, tapi kadang Pak, kalau masyarakat awam kadang suka ngerasa bingung ya Pak ya, saat dia ingin menyampaikan aspirasi, apalagi mungkin dia memikirkan secara teknis gitu ya, harus kirim surat atau mungkin janjian dulu gitu. Nah Pak, untuk meningkatkan partisipasi publik ya, tanpa harus membuat bingung masyarakat begitu, gimana nih Pak dari DPRD Provinsi Jawa Tengah sendiri? Misalnya terjun langsung atau gimana? DPRD Provinsi Jawa Tengah ini kan ada beberapa kegiatan. Misal kita ada FGD, peningkatan bagaimana kita meningkatkan kualitas pengawasan masyarakat terhadap kata anggota kan mempunyai jatah setiap bulannya, kita juga bertemu dengan masyarakat melalui FGD itu. Terus ada program terkait dengan FK Mitra. FK Mitra. Jadi kita melakukan sosialisasi yang telah dihasilkan oleh pemerintah Jawa Tengah, khususnya DPRD Provinsi Jawa Tengah terkait dengan perda, terkait dengan kebijakan, bisa melalui media tradisional. Kan gitu. Masih ada lagi, kita reses. Mungkin kalau teman-teman juga melakukan reses, tiap anggota DPR mempunyai hak setiap masa sidang. Kita diberi waktu untuk bisa bertemu dengan, dan masih ada lagi
yang mungkin ini selalu dilakukan oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah itu yang namanya kunjungan dapil, kundapil. Nah, itu kan juga bertemu masyarakat. Aspirasinya apa? Oh, bagaimana perkembangannya? Ya termasuk tadi diskusi kecil terkait dengan ASN. Nah, kayak itu. Ini pemerintah ya. Oh, karena itu kebijakan. Ini masukan Pak. Nah, kayak itu. Berarti suara saya juga masuk ya Pak. Aspirasi saya bisa didengarkan ya Pak. Ya, nanti kita informasikan. Siap, baik. Saya ke Pak Sunarno ya, kembali ke Pak Sunarno. Bentuk partisipasi seperti apa nih Pak yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bapak? Silahkan Bapak. Ya, ada beberapa cara ya dalam melakukan partisipasi dalam keterlibatan pembangunan itu. Yang satu adalah mengikutsertakan masyarakat dalam tim atau kelompok kerja penyusunan peraturan daerah. Jadi kami di DPR provinsi itu dalam proses penyusunan atau pembuatan peraturan daerah ini ada tahap yang namanya harus uji publik, hearing publik. Saya sendiri. Itu berarti dalam forum itu diberi kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan-masukan tentang materi dari perda itu sendiri. Itu ada forum itu. Kemudian yang kedua, kalau dalam proses tahapan perencanaan pembangunan, ini kan ada yang namanya musrengbang des, musreng des kecamatan, musrengbang kabupaten, provinsi dan berjenjang itu. Di situ diberikan ruang juga pada tokoh masyarakat atau masyarakat sendiri yang ingin menyampaikan pendapatnya, unek-uneknya. Ini diberi kesempatan di situ, ide-idenya. Sudah ada dua toh. Kemudian mengadakan sosialisasi RAPBD ketika umpamanya perda, kan RAPBD itu suatu peraturan daerah yang setiap tahun pasti kita buat, perda APBD itu disosialisasikan pada masyarakat. Nanti masyarakat tahu itu sudah mengundang keterlibatan masyarakat. Kemudian juga mengenalkan analisis RAPBD, memberi masukan. Nah itu nanti ada forum namanya perubahan APBD ya, sekitar bulan Juni atau Juli ya, Agustus itu dievaluasi, kemudian ada perubahan. Ketika umpamanya pendapatannya kok turun, kan perlu evaluasi kenapa turun. Pendapatannya naik, ini ada pemasukan, jadi pendapatan itu ada forum online, itu juga mengundang masyarakat. Dalam pembangunan daerah dapat dilakukan dalam bentuk seperti menyampaikan aspirasi, berdiskusi, musyawarah, mengatur rapat penyusunan dan lain sebagainya. Bentuknya itu. Jadi kita membuat ruang seluas-luasnya pada masyarakat, sehingga perencanaan yang baik itu tidak harus top down ya, tapi harus bottom up, dari bawah ke atas. Nanti dipadukan di situ. Antara program pusat dan daerah terpadu di situ. Jadi tidak semata dari Pak Ustadz harus begini, tapi kebutuhan masyarakat kan juga harus ditampung. Nanti dipadukan. Itu kira-kira Mbak gambarannya mengenai partisipasi masyarakat dalam program pembangunan di daerah. Siap, baik. Jadi dari DPRD sendiri juga welcome ya Pak, terbuka untuk para masyarakat yang ingin audiensi ataupun diskusi begitu ya Bapak ya. Diberikan ruang-ruang. Tadi sudah sampaikan Pak Libur, ruang kita selalu DPR mengadakan setiap bulan nih yang kunjungan, termasuk siaran radio ini. Ini dalam rangka juga partisipasi, kan ada pertanyaan dari masyarakat, ada masukan dari kita tampung, tidak hanya kita catat, tapi kalau itu penting supaya kemarin masalah pupuk itu di setiap forum kami bertemu dengan masyarakat itu selalu ditanyakan, dan akhirnya kebijakan pemerintah sekarang masalah pupuk sudah 90% bisa diatasi. Siap. Artinya kebijakannya dirubah mulai pupuk itu.
Ya. Baik, Pak Ribut mungkin ingin menambahkan ya terkait bentuk partisipasi seperti apa nih Pak yang bisa dilakukan oleh masyarakat gitu ya. Silakan Bapak. Berarti gini, biasanya kan ada 3 hal ya yang dilakukan oleh DPRD itu, tugas dan fungsinya itu. Yang pertama itu terkait dengan pembuatan regulasi, pembuatan perda kan itu. Terus berikutnya penganggaran dan berikutnya pengawasan. Ada 3 hal itu. Nah, bentuk partisipasi bagaimana? Nah, kalau misalkan kita ini sekarang kan baru ada 2 proses pansus ya, boleh dengan berpartisipasi memberikan masukan. Oh, misalnya dengan pansus SOTK atau LKPJ yang sekarang baru berjalan ya di provinsi Jawa Tengah, boleh bisa melakukan ada waktu public hearing gitu, atau menyampaikan secara lisan atau tertulis, mungkin bisa lewat sekretariatan atau langsung mendatangi ke komisi-komisi di DPRD Provinsi Jawa Tengah, itu boleh dilakukan. Dan sebetulnya kan ada beberapa bidang yang tiap komisi ini kan mempunyai spesifikasi masing-masing. Oh, komisi A pemerintahan, ada B, ada C, ada D, ada E yang bersifat kesejahteraan rakyat itu monggo. Oh, misalkan tadi ada contohnya, lereng Merapi Merbabu ini harusnya ada reboisasi karena dengan adanya hutan yang terus-menerus ini kan sering terjadi longsor. Besok pada waktu kemarau kita harus ada gerakan penghijauan nih. Boleh. Nanti bisa ke OPD lingkungan hidup atau pertanian atau bahkan ke DPRD Provinsi Jawa Tengah. Siap. Baik. Itu boleh. Ya. Jadi memang masyarakat ini sekarang diminta peran aktifnya bagaimana memberikan masukan-masukan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bisa melalui DPRD atau bisa langsung ke eksekutifnya, gubernur sampai ke tingkatan bawah. Jadi bisa ya Pak ya, terkait dengan kebijakan pemerintah kita bisa lewat DPRD begitu ya Pak ya? Boleh. Boleh. Siap, baik. Dan kita malah senang gitu loh. Pada waktu kita ketemu dengan pihak eksekutif kan ada yang dibicarakan kita. Ini di Kabupaten Magelang ini ada masukan ini. Terkait dengan kali, kalau Magelang sungai apa Pak? Ya, itu boleh-boleh saja terkait dengan proses ini. Berarti juga tetap berkomunikasi dengan yang eksekutif gitu ya Pak ya? Harus komunikasi eksekutif. Karena yang mengeksekusi atau menjalankan secara teknis kan eksekutif. Siap. Baik Bapak. Pak Sunarno dan juga Pak Ribut, kita break dulu. Nanti kita lanjut lagi ya. Kita bakal ngobrol terkait dengan partisipasi publik wujudkan Jawa Tengah makin apik. Jadi sahabat Gemilang jangan kemana-mana, tetap stay tune tentunya di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Pajak motormu nunggak? Jangan dek ya. Ayo, manfaatkan pemutihan penghapusan pokok tunggakan PKB dan denda tunggakan PKB dan penghapusan denda tunggakan Jasara Harja. Pemutihan pajak kendaraan bermotor 2025 meliputi pembebasan tunggakan atas pokok pajak kendaraan bermotor terhadap kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahun 2024 dan sebelumnya. Kedua, pembebasan sanksi administrasi berupa denda terhadap kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahun pajak 2024 dan sebelumnya serta denda tunggakan Jasara Harja. Pemutihan pajak kendaraan bermotor ini dimulai tanggal 8 April sampai 30 Juni 2025. Untuk Anda, jangan sampai kelewatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Samsat Kabupaten Magelang dan didukung sepenuhnya oleh LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Terdapat bagian yang disambung pada setiap lembar uang. Kedua, warna uang sambungan berbeda antara sisi satu dengan sisi lainnya. Ketiga, terlihat ada garis jahitan pada lembar uang mutilasi. Dan keempat, terdapat nomor seri yang berbeda pada bagian sisi. Uang mutilasi ini tentu tidak dapat dipergunakan untuk alat pembayaran, karena merupakan jenis modus penipuan. Nah, kenali ciri-cirinya dan tingkatkan waspada agar kita tidak mudah tertipu.
Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hai, ada informasi terbaru nih. Pemerintah Kabupaten Magelang menerbitkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2023. Peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah tersebut mengatur 1. Jenis pajak daerah yang semula 11 jenis menjadi 8 jenis yang meliputi PBBP 2, pajak barang dan jasa tertentu, BPHTB, pajak MBLB, pajak reklame, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, dan 1 absen PKB dan BPNKB. Yang kedua, jenis retribusi yang dari semula 32 jenis menjadi 18 jenis, meliputi retribusi jasa usaha dari semula 11 jenis layanan menjadi 10 jenis layanan, retribusi perizinan tertentu dari semula 5 jenis menjadi 3 jenis layanan. Muatan peraturan daerah itu meliputi jenis, subjek, wajib, objek dasar pengenaan, saat terutang, wilayah pemungutan, dan tarif pajak daerah. Peraturan daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 dapat diunduh melalui jdih.magelangkap.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang serta didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang dan LPPL Radio Gemilang FM. Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Magelang mengembangkan sistem informasi layanan organisasi kemasyarakatan atau SILOMAS. SILOMAS merupakan suatu platform berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk membantu proses pengelolaan data dan informasi terkait organisasi kemasyarakatan atau ormas di wilayah Kabupaten Magelang. Melalui SILOMAS, diharapkan akan tercipta sistem yang terintegrasi dan terpusat untuk memantau, mengelola, dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan serta informasi terkait ormas secara efektif dan efisien. Ayo, manfaatkan aplikasi SILOMAS secara mandiri untuk mendaftarkan ormas baru atau lama Anda di silomas.magelangkap.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Jendela musik dan informasi 96.8 Gemilang FM.
Menikmati Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Terima kasih Sobat Gemilang untuk Anda yang masih terus bergabung bersama saya Andin, tentunya di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawaroh bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dan pastinya kita masih ngobrolin ya terkait dengan partisipasi publik wujudkan Jawa Tengah makin apik. Dan pastinya masih bergabung bersama kita hari ini ada Pak Sunarno dan juga Pak Ribut yang kita masih ngobrolin ya terkait dengan partisipasi publik, bahwa tadi Pak Sunarno menyampaikan ini penting sekali ya untuk mewujudkan pembangunan khususnya di Jawa Tengah. Oke, saya kembali lagi ke Pak Sunarno lagi ya Bapak ya. Menurut Pak Sunarno nih Pak, apa yang menjadi faktor penghambat dan tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan dan mendorong partisipasi masyarakat? Seperti apa Bapak? Silakan. Oke, baik Mbak Adit. Menurut saya ada 3 hal ya yang menjadi penghambat dalam partisipasi masyarakat dalam pembangunan itu. Yang pertama, faktor internal. Internal itu di dalam masyarakat sendiri itu. Jadi kurangnya pengetahuan tentang pentingnya partisipasi masyarakat. Mereka belum paham lah apa, bahkan apatis tadi, acuh. Itu pembangunan tugasnya pemerintah, kami tinggal manut saja gitu. Berarti kan apatis ya, kurang kreatif. Kemudian yang eksternal yaitu ya dari pemerintah sendiri ya, yang belum bisa memberi ruang katakanlah, atau memberi ruang tapi terbatas pada tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan. Jadi itu tadi ada anggapan bahwa kami tinggal menikmati, itu tugasnya pemerintah itu. Ini tidak begitu ya. Tugas bersama kan partisipasi itu bisa bentuk dalam perencanaan, dalam pelaksanaan, dalam mengawasi, mengawasi. Itu salah bentuk partisipasi yang bagus. Artinya ketika masyarakat diberikan ruang dan aktif memberikan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, itu kan nanti bisa untuk mengevaluasi untuk pelaksanaan pembangunan ke depan. Contohnya pada pemerintah memberikan kebijakan, umpamanya yang sekarang ini di Balungetan adalah memberikan pembebasan denda pajak umpamanya, pajak kendaraan bermotor dalam artinya. Ternyata dalam pelaksanaan kok disambut antusias masyarakat sehingga sekarang ini berbondong-bondong melunasi pajaknya dengan kebijakan itu kan. Berarti kebijakan ini kan penting, perlu diperluas lagi untuk kedepannya kan. Contohnya gitu. Jadi itu yang eksternal. Kemudian juga hambatannya adalah masalah kebijakan pemerintah sendiri. Itu juga menghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Contohnya ini umpamanya ketika pemerintah mengerjakan suatu hal yang itu menguntungkan pihak swasta, bukan ke masyarakat. Contohnya ya. Contohnya umpamanya ini terjadi di daerah kabupaten kota, kan tidak menyebut nama ya. Itu daerah dalam rangka program ketahanan pangan, kepala daerah setempat memberikan izin sawah-sawah subur diberi kesempatan beralih fungsi menjadi pabrik-pabrik, menjadi, meskipun itu kebutuhan, tapi kebijakan itu masyarakat jadi tidak empati, karena terus besok-besok produksi padi gimana gitu. Meskipun itu merupakan kebutuhan yang mendesak untuk gedung-gedung untuk pabrik itu, tapi kan bisa dicarikan ke lahan-lahan pertanian yang kering gitu, nanti difasilitasi gitu. Contohnya itu. Jadi kebijakan yang tidak tepat itu juga bisa menimbulkan
sifat apatis tadi terhadap masyarakat untuk tidak melakukan partisipasi dalam program pembangunan. Oke. Jadi 3 hal itu Mbak Andi, menurut saya itu. Oke, baik Pak. Untuk partisipasi publik kan ini mungkin kita ngobrolin secara global ya Pak ya. Nah kalau untuk anak muda sendiri seperti apa Pak seharusnya Pak? Ya untuk partisipasi ya harus aktif, ikut ambil bagian, harus ditanamkan kepada generasi muda itu bahwa masa depan kita sebagai bangsa itu tergantung dari anak muda. Kalau anak muda sudah apatis, terus kemana nanti masa depan kita? Jadi harus aktif dalam bentuk partisipasi, umpamanya menghadiri suatu undangan yang dalam rangka, yaitu umpamanya di tingkat desa aja lah, aktif dalam proses perencanaan pembangunan, dalam ini Musreng Bengdes, itu aktif memberikan saran, masukan, kemudian juga artinya aktif lah, tidak hanya jadi penonton tapi jadi pelaku pembangunan dalam memberikan sumbangsih pendapat, dalam bentuk pengawasan itu pun sudah partisipasi, Nah, kemudian kepada yang ada kan pemuda sekarang masih muda tapi sudah berhasil sukses, nah itu mungkin di situ ada juga yang contohnya dia menyumbangkan sebagian hasilnya itu kepada bentuk-bentuk, umpamanya di desa ada program pengaspalan jalan atau apa-apa, kemudian iuran dia bisa memberi, itu sudah partisipasi bentuk konkret. Tapi tidak hanya itu berupa harta dan kekayaan, tapi juga bisa dalam bentuk pengawasan. Agar apa? Agar pemerintah kalau merasa diawasi kan juga mestinya melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada gitu. Sehingga ketika itu saling bersambut, nanti mungkin satu saat yang namanya korupsi itu jauh harus berkurang, tidak ada korupsi karena diawasi. Tapi kalau tidak ada pengawasan, apalagi dari generasi muda, apatis, terserah apa semuanya lah, ini yang tidak kita inginkan. Saya kira itu. Baik. Dan untuk anak muda yang terjun langsung ke dunia politik juga termasuk partisipasi politik, Pak ya? Betul. Iya, termasuk ya ini kalau pemuda lah, sudah banyak yang tertarik. Tapi yang saya melihat ini partisipasi masyarakat khususnya dari ibu-ibu. Dari secara keseluruhan ketika lihat data itu kuota perempuan 30% untuk caleg perempuan dari partai politik itu sudah dipenuhi. Tapi keterpilihannya itu rata-rata jauh berkurang. Kenapa nih Pak? Ya kurang aktif atau seperti apa Pak? Iya, paling ada 10, 20, yang 30. Kalau Jawa Tengah sudah agak lumayan, sudah mendekati. Tapi di kabupaten kota itu keterwakilan perempuan yang menjadi yang menjadi. Ya karena itu mungkin motivasi, tapi ya banyak hal ya. Tapi ini mesti harus kita dorong semuanya agar nanti bisa menyuarakan kepentingan perempuan ketika duduk di legislatif. Siap. Baik, saya ke Pak Ribut. Mungkin Pak Ribut punya pendapat lain ya terkait dengan apa sih penghambat gitu ya, yang menjadi faktor penghambat dan tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak. Jadi sebetulnya penghambat itu tidak ada ya. Hanya mungkin faktor-faktor yang sebetulnya bisa diatasi lah. Misalnya hambatan itu bisa terjadi karena keterbatasan akses, misalkan. Terus ada keterbatasan pengetahuan dan keterampilan, gitu. Terus kurangnya kesadaran. Terus ada hambatan budaya, ada hambatan pemahaman terhadap kepercayaan tertentu lah terkait dengan proses itu. Terus sikap apatis terhadap sesuatu. Terus ada yang namanya ketidaksetaraan akses tadi, atau
apa jenenge keterbatasan akses itu. Terus ada juga sebetulnya yang dari dulu sebetulnya yang tidak harus diapakan ya, nanti-nantikan atau tidak harus ditakutkan, tidak harus, itu namanya ya, ada yang namanya represi politik kan gitu. Misalkan orang mau berpendapat terus takut gitu loh, ya toh. Wah, ini gue. Nah, ini kan yang sebetulnya yang harus segera kita ubah terkait dengan hambatan-hambatan itu. Tetapi hambatan-hambatan itu kan juga ada pola bagaimana kita akan mengurangi paling tidak dengan hambatan-hambatan. Misalnya ada keterbatasan akses, misalnya contoh saja. Ya. Nah ini sebenarnya kan yang dibutuhkan sebenarnya Kominfo ini, bagaimana memberikan akses yang sebesar-besarnya informasi terhadap masyarakat. Apalagi sekarang dengan teknologi ini kan media sosial ini kan banyak, eneng FB, eneng Instagram, saiki sing lagi booming TikTok, gitu. Semua apapun sekarang kan lebih gampang kita melihatnya dari TikTok itu. Nah, ini sebetulnya yang kewajiban siapa? Ya pemerintah memberikan akses itu. Dan pemerintah juga harus aktif memberikan informasi-informasi terkait dengan pembangunan ya, khususnya di Jawa Tengah ya, harus diinformasikan secara terbuka, bisa melalui media-media sosial itu, kan begitu. Nah, bisa saja misalnya terkait dengan kalau kita berbicara soal hambatan budaya atau sosial, kan ada juga ya pemahaman yang apatis terhadap pemerintah. Tapi di Jawa Tengah ini sekarang sudah tidak ada lah, sudah tidak ada saya kira terkait dengan bagaimana apatis. Semua hampir mau berpartisipasi terkait dengan pembangunan itu. Terus sebetulnya kan kalau hambatan ini kan menjadi tantangan tersendiri loh. Bagaimana pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah itu untuk bisa mengatasi itu. Oh, misalkan tadi ada keterbatasan akses, ya udah dibuka aja akses. Tadi kan udah diatur ke Pak Narno bahwa kita itu anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah itu bisa dipastikan tiap bulan itu mesti bertemu dengan konstituennya, dari Gundapil, dari FK Mitra, dari FGD, bahkan setiap masa sidang ada reses. Gitu. Ini monggo dimanfaatkan. Kan kalau misalkan kita ketemu lebih enak, sambil ngobrol, ngopi, ya toh. Nah ini yang sebetulnya diharapkan oleh pemerintah itu. Mungkin itu, Mbak, kalau dari saya. Mungkin saya bisa nambah sedikit. Silakan Bapak, monggo. Ya, jadi ini hambatannya antara kalau tidak ada partisipasi masyarakat tadi ya, kurangnya kesesuaian antara perencanaan pembangunan oleh pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Tadi awalnya sudah saya singgung tadi. Jadi bangun tapi bukan merupakan kebutuhan masyarakat. Ini orang jadi apatis tadi, acuh tadi, acuh saja, kurang sesuai. Makanya yang baik gimana? Ya disesuaikan antara program pemerintah dengan pemberian keinginan partisipasi itu terpadukan. Itu kurang kesesuaian. Nah yang kedua, peran-perannya yang terlalu dominan. Terlalu dominan ini Pak Ketua sudah sadar. Jadi dominan itu apa-apa top down tadi, bukan dari apa ya? Bottom up. Ini underline. Saya bisa menambahi apa yang sudah disampaikan Pak Ribut tadi. Boleh. Baik. Iya. Itu Mbak Andin. Ya, dan pastinya hambatan-hambatan kalau tadi menurut Pak Ribut sendiri tidak ada ya, tapi kalau Pak Sunarno sendiri sudah menjelaskan dengan pendapatnya Pak Narno sendiri ya. Baik. Kita juga hari ini kedatangan ya dari DPRD Provinsi Jawa Tengah. Pak Ketua sini, Pak. Lewat pundi kok? Selo. Jogja. Oh iya.
Oke, baik. Yang sudah bergabung bersama kita hari ini ada Pak Ketua. Monggo Pak Ketua bisa memperkenalkan diri ya Bapak ya. Silakan Pak, karena kita belum kenalan ya Pak ya. Siapa ini? Saya Andin. Andin. Iya. Andi. Oke, Andin. Oh, Mbak Andi. Oke, monggo Bapak bisa memperkenalkan diri Bapak. Oke, Dari dapil mana? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Andin. Ya. Hari ini bisa di radio Gemilang. Ya. Magelang. Oke, siap. Alhamdulillah saya hari ini dari Jogja untuk menyapa para pendengar radio Gemilang yang kami cintai. Oke. Ya, saya kebetulan diamanai Pak Narno menjadi Ketua DPR Provinsi Jawa Tengah. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iya. Oke, siap. Oke Pak, hari ini kita ngobrol-ngobrol ya Pak terkait dengan partisipasi publik wujudkan Jawa Tengah makin apik. Jadi kalau tadi Pak Ribut dan juga Pak Narno sudah menjelaskan penting sekali ini untuk partisipasi publik ya untuk pembangunan khususnya program-program pembangunan di Jawa Tengah. Nah mungkin Pak Ketua bisa Bapak untuk memberikan pendapat ya Pak ya terkait dengan partisipasi publik sebenarnya seberapa penting sih Pak? Silahkan Bapak. Ya, seluruh pembangunan di Jawa Tengah sebetulnya kalau kita lihat ini semuanya melibatkan partisipasi publik. Oke, ya. Yaitu dalam rangka itu dalam melaksanakan tugas pemerintah dan DPR itu ada dua sumber itu. Di samping dari masyarakat sendiri melalui aplikasi yang ada di Jawa Tengah yang sudah lama namanya Rembuk Jawa Tengah. Itu ada. Kemudian dari eksekutif gubernur dan jajarannya yang namanya Musrenbang. Kemudian kalau DPR reses. Jadi semuanya sebetulnya kalau membangun Jawa Tengah ini sebenarnya sudah dirancang melalui partisipasi publik. Pertanyaannya mungkin, saya ini usul-usul di Musrenbang kok nggak pernah dapat, lama banget. Nah, itu kalau Musrenbang itu mungkin anggaran kita di angka 27 triliun itu, mungkin yang masuk itu 1.000 triliun lebih. Jadi antriannya memang banyak. Tapi kalau hal itu urgent dan mendesak yang menyangkut hajat hidup orang banyak mesti akan didahulukan. Sehingga memang partisipasi publik ini memang sudah dirancang dalam undang-undang, tetapi di dalam pelaksanaannya mungkin tidak secepat apa yang diharapkan oleh masyarakat Jawa Tengah. Contoh seperti saya sudah ngusul ke SMK di Karanganyar karena 2 kecamatan ada yang blank spot itu tidak menjadi salah satu zonasi itu udah 5 tahun belum terlaksana juga. Karena menunggu dari yang lebih-lebih urgent gitu loh. Ya. Jadi digarisbawahi ini terkait dengan kemaslahatan ya Pak ya. Itu yang harus diutamakan begitu ya Pak ya. Oke Pak, kalau tadi Pak Narno dan Pak Ribu juga sudah memberikan tanggapan ya terkait dengan masyarakat yang apatis nih Pak. Nah, menurut Pak Sumanto sendiri nih, seperti apa nih yang harus dilakukan pemerintah khususnya untuk bisa mendorong gitu ya masyarakat untuk tidak apatis gitu Pak? Silahkan Bapak. Ya memang masyarakat kalau sudah menyampaikan berkali-kali nggak ada terlaksana mungkin wah biarin aja. Segera dilaksanakan akhirnya apati. Tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa keinginan mimpi kita itu semuanya mimpi masyarakat gitu lebih tinggi dari apa yang kita punyai. Contohnya Mbak Adin nanti karena mimpinya duwe mobil banyak, bagus kan gitu kan. Ya makanya yang ini bajunya mahal kan mimpi. Tetapi kan income kita nggak cukup. Untuk itu maka harus ada yang namanya disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas yang ada. Sehingga harapan kami memang sekali lagi kalau itu urgent
dari itu sangat kepentingan publik pasti akan didahulukan. Oke, siap. Misalnya ada bencana tanah longsor, mesti akan jalan yang rusak parah, itu mesti akan didahulukan. Misalnya jalan saya kok mungkin itu lebih berat dari yang lain, karena masih banyak jalan-jalan provinsi yang lebih membutuhkan. Gitu. Siap, baik. Oke, baik Bapak-bapak, kita juga hari ini akan menerima pertanyaan dari masyarakat ya yang sudah masuk di 0815786968 dan pastinya udah siap ya Pak ya dengan segala pertanyaan dari masyarakat ya Bapak ya. Oke, kita langsung aja pertanyaan pertama ada dari Ibu Musrifah yang ada di Muntilan. Selamat pagi Bapak-bapak DPRD Provinsi Jawa Tengah. Saya mau bertanya, saat kita ingin memberikan aspirasi melakukan audiensi kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah, mungkin khususnya ya terkait mungkin dengan jalan gitu, dan ini butuh koordinasi dengan SKPD lain atau OPD lain. Nah, bagaimana dari kami ya untuk bisa bertemu langsung dengan SKPD tersebut untuk membahas terkait dengan fasilitas jalan? Gimana? Silakan Pak. Mungkin ke Pak Sumanto dulu Pak. Jadi audiensi ya yang ingin dipertemukan dengan SKPD yang mengurusi hal tersebut begitu Pak. Silakan Pak. Dengan Bu siapa tadi? Bu Musrifah. Ya, Bu Musrifah. Ya. Nah, ini nanti bisa langsung saja ke kalau jalan kan Dinas Bina Marga PU. Ya. Ini langsung sana bisa, langsung ke Mas Tarno bisa, ke Mas Ribut bisa, itu kan wilayahnya sini. Kalau saya kan di Karanganyar, jauh sana. Nah, melalui mereka berdua juga bisa. Jadi kalau mau ke dinas ya langsung kirim surat ke dinas, waktunya kapan. Kalau melalui DPR juga bisa. Intinya begitu. Baik, jadi ingin dipertemukan itu gampang ya Pak ya? Gampang. Oke, Pak Narno mungkin ingin menambahkan Pak? Iya, baik. Jadi seperti dikatakan Pak Ketua tadi, kami dari anggota Dewan kan setiap bulan melakukan kunjungan daerah pemilihan. Pasti saya menyempatkan untuk menyeruak aspirasi itu. Kemudian setiap 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali kita mereses. Kesempatan itu bisa digunakan untuk menyampaikan aspirasinya. Belum aktivitas lain seperti kita punya forum FGD, forum group discussion, kemudian kita punya forum media tradisional, itu bisa. Karena justru ada sarasiannya sebelum kelompok kesenian itu tampil, jadi banyak forum bisa gitu. Atau kalau memang urgent sekali dan sebagainya, bisa kirim surat tadi sampaikan, nanti bisa kita pertemukan dalam forum antara dinas yang bersangkutan dengan kami sebagai anggota Dewan di forum dengar pendapat di kantor Dewan Perwakilan Rakyat di Jawa Tengah. Jadi sebetulnya ini sudah sangat mudah lah, kita tidak tertutup, kita buka seluruh-seluruhnya. Silahkan aja forum-forum itu. Kemudian juga tidak kalah pentingnya supaya ada keterpaduan, terintegrasi. Itu ada baiknya semua permasalahan pembangunan itu sejak awal, kira-kira bulan Januari tahun yang bersangkutan, itu kan ada tadi disinggung Pak Ketua, ada musreng bank tingkat desa. Nah, di situ bisa kalau itu betul-betul masalah yang urgent bisa diangkat di situ, kemudian nanti diangkat ke tingkat kecamatan jika di skala prioritas, kabupaten skala prioritas. Kami pun akan memilih provinsi itu skala prioritas mana yang harus didahulukan. Hanya kalau umpamanya masalah jalan itu harus tahu juga. Ini jalan itu kan beda-beda. Ada jalan desa, kan karena mending jalan tadi Bu Musrifah. Jalan desa itu jalan yang menghubungkan antar desa. Itu kewenangannya nanti desa. Kemudian jalan kabupaten itu jalan yang menghubungkan antar kecamatan. Nah, itu yang menjadi tugas dan wewenangnya ada di kabupaten, dalam ini Pak Bupati, dalam ini DPU kabupaten. Nah, jalan provinsi lah ini menjadi kewenangan kami.
Jadi kalau rusak ya menjadi tanggung jawab kami. Jalan provinsi itu jalan yang memulai antar kabupaten kota. Pokoknya kalau di Magelang ya antara Jalan Salatiga Magelang, ini jalan provinsi. Nah terus jalan negara ini jalan nasional ini, Jogja, Semarang antar provinsi ini jalan negara. Jadi kewenangannya daerah-daerah. Ya. Nah kalau itu jalan desa ya nanti itu cukup Pak Bupati aja sudah cukup. Siap, baik Bapak. Nanti yang penting bisa dipertemukan ya Bapak ya. Bisa, insya Allah. Biar lebih marem Pak, duduk sama DPRD sama SKPD langsung gitu kan, biar lebih marem. Boleh. Baik Bapak, ini ada pertanyaan lagi ya, mungkin ini sedikit pertanyaan yang tadi sempat kita bahas juga nih Pak Ribut ya. Terkait dengan yang lagi viral nih. Ini dari Zumaroh di Salam Magelang. Bapak, bagaimana Bapak menanggapi pekerja yang belum P3K dirumahkan? Ini termasuk dari tenaga honorer ya Bapak ya? Karena ini termasuk kemaslahatan masyarakat ya, karena akan ada pengangguran baru di Indonesia dan khususnya sendiri di Kabupaten Magelang juga ada ratusan. Apakah ada solusinya Pak? Silakan mungkin ke Pak Sumanto dulu Bapak, ini terkait dengan tenaga honorer yang dirumahkan Bapak, silakan. Ya efisiensi itu tidak menyangkut dengan itu kan, tidak dengan perumahan dan sebagainya. Efisiensi itu hanya untuk alat tulis, kemudian perjalanan dinas, kegiatan FGD itu di efisiensi memang. Tapi itu nanti bisa dikoordinasikan dengan bupati atau wali kota yang menyangkut dengan nasib mereka. Nah, karena ini memang banyak pemutusan hubungan kerja di sektor formal, informal juga banyak. Karena industri juga melemah, ini memang harus dicari jalan keluar terbaik untuk itu. Gitu kira-kira. Oke, mau menambahkan Pak Ribut mungkin Pak, silahkan Bapak terkait dengan honor yang dirumahkan ini kan gimana ya Pak, menambah pengangguran otomatis perputaran ekonomi juga berpengaruh ya Pak ya. Yang honornya juga nih kan gajian tiap bulan ya Pak ya, bisa bantu yang beli-beli juga gitu. Silakan Bapak, menurut Bapak gimana? Kalau saya sepakat Pak Ketua, jadi harus dikembalikan ke pemerintah daerah setempat. Karena memang efisiensinya tidak sampai segitu gitu loh. Nah ini ada problem apa? Ini yang harus segera dikoordinasikan. Nah bisa saja penjenengan atau ibu tadi yang menanyakan ya berkoordinasilah dengan teman-teman tadi yang senasib tadi itu bisa langsung ke berkoordinasi lah atau menyampaikan aspirasi bisa langsung ke Pak Bupati atau bisa saja juga melalui anggota DPR setempat terkait dengan proses itu. Nah ini ada apa? Kok ada pemberhentian? Nah, ini kan belum PHK berarti kan, baru diberhentikan. Dirumahkan. Ini kan ada berapa bulan, ada berapa hal. Ini kan mungkin ada problem karena memang urusan kepegawaian ini kan di Republik ini kan sejak dari dulu kan memang ada proses atau faktor X-nya yang kalau dulu kan ada peristiwa ya, tidak boleh ngangkat honorer, tapi ternyata berikutnya karena kebutuhan boleh ngangkat honorer kan gitu. Atau mungkin bisa kalau kemarin kan tidak boleh honorer tapi outsourcing pihak ketiga. Ini kan juga saya kira juga masih ada pembahasan ya ke arah situ terkait dengan proses bagaimana kita akan mewujudkan tadi itu. Dan memang sekarang ini kan baru usum PHK, pemberhentian kerja. Baik. Mungkin nanti semoga aspirasi ini bisa didengarkan ya Bapak ya, dari masyarakat ya. Baik Bapak-Bapak, kita break dulu. Nanti kita lanjut lagi ya Bapak-Bapak ya, masih terkait dengan partisipasi publik wujudkan Jawa Tengah makin apik, dan pastinya masih bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan pastikan Anda terus bergabung tentunya di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Sesuk baru lulus kuliah kerja apa yo? Aku yo bingung Ibu. Nek ana lowongan, kabari yo. Ladalah zaman saiki kok isih bingung golek lowongan kerja toh? Buka aja aplikasi Emakaryo. Emakaryo adalah aplikasi yang diinisiasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Provinsi Jawa Tengah untuk menjembatani para pencari kerja dengan pemberi kerja di wilayah Jawa Tengah.
Cara aksesnya gampang. Tinggal ketik www.bursakerja.jatengprof.go.id, buat akun, pilih jenis pendidikan, dan tada! Informasi lowongan pekerjaan di seluruh wilayah Jawa Tengah sudah bisa kamu akses. Wah, ternyata gampang ya, Bud. Oh, Tri, aku udah ditambah semangat makaryo nek ngene carane. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pajak motormu nunggak? Jangan dek ya. Ayo, manfaatkan pemutihan penghapusan pokok tunggakan PKB dan denda tunggakan PKB dan penghapusan denda tunggakan jasara harja. Pemutihan pajak kendaraan bermotor 2025 meliputi pembebasan tunggakan atas pokok pajak kendaraan bermotor terhadap kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahun 2024 dan sebelumnya. Kedua, pembebasan sanksi administrasi berupa denda terhadap kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahun pajak 2024 dan sebelumnya serta denda tunggakan jasara harja. Pemutihan pajak kendaraan bermotor ini dimulai tanggal 8 April sampai 30 Juni 2025. Untuk Anda, jangan sampai kelewatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Samsat Kabupaten Magelang dan didukung sepenuhnya oleh LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Jateng lebih dekat, edisi Kabupaten Magelang. Yap, seperti yang sudah pernah aku jelasin di episode sebelumnya, Magelang luasnya mencapai 1.085,73 km persegi. Kabupaten ini sudah ada sejak 11 April 907 Masehi dan sekarang dihuni sekitar 1.363.290 jiwa. Kabupaten Magelang gak cuma terkenal karena sejarah dan penduduknya, tapi juga kuliner khasnya yang super lezat. Kalau Kang Mas Bayu mampir ke warung Mangut Pincuk, jangan lupa cobain berbagai olahan mangut mereka yang kaya rempah-rempah. Di sini kamu bisa nikmatin mangut belut, mangut ikan beong, mangut wader, dan mangut ikan kotes. Pokoknya surganya pecinta ikan deh. Lanjut ke objek wisata, di Kabupaten Magelang ada satu spot yang sering disebut Nepal Van Java. Tempat ini ada di Dusun Butuh, Desa Temanggung, dan menawarkan pemandangan pedesaan indah dengan latar Gunung Sumbi. Jangan lupa juga kunjungi Candi Borobudur yang megah, terletak di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur. Candi Borobudur ini bukan cuma kebanggaan Magelang, tapi juga Indonesia di mata dunia. Jadi Magelang itu nggak cuma tentang Candi Borobudur loh. Kabupaten ini penuh dengan keunikan dan pesona yang bikin Kang Mas Bayu pasti betah. Yuk kenal lebih dekat ke Kabupaten Magelang. Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih. Jangan asal klik, Mah. Bisa jadi itu penipuan loh. Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share. Justru itu, Mah. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu. Nah terus, ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax? Gampang, Mah. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Mah. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi kayak turnbackhawk.id atau cekfakta.com. Oh, iya bener nih. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data. Nah, mulai sekarang hati-hati, Mah. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin. Ingat Kang Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Jendela musik dan informasi 96,8 Gemilang FM.
Musyawarah. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Masih dari 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Ya, di Jamus Gemilang, jagongan musyawarah bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dan pastinya tadi kita sudah ngobrol banyak ya terkait dengan partisipasi publik. Dan juga masih bergabung bersama kita hari ini di studio ada Bapak Sumanto, SH, Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan juga ada Pak Sunarno dan juga ada Pak Ribut Budi Santoso. Oke, kita melanjutkan perbincangan kita ya Bapak-bapak terkait dengan partisipasi publik wujudkan Jawa Tengah yang apik pastinya ya. Dan terkait dengan partisipasi publik juga kan zaman sekarang kita tidak bisa jauh terkait dengan yang namanya perkembangan teknologi ya Bapak ya. Nah menurut Bapak nih ya, bagaimana perkembangan teknologi dan informasi dapat berperan dalam meningkatkan partisipasi publik untuk mensukseskan program-program pembangunan di Jawa Tengah? Oke, saya ke Pak Sumanto dulu Bapak, silakan Bapak. Ya, ini merupakan peluang kemudahan di dalam teknologi, perkembangan teknologi sebenarnya kan hanya kemudahan untuk mengakses, kemudahan untuk menyampaikan, dan aplikasi-aplikasi yang ada di Jawa Tengah itu juga banyak. Oke. Ya, kalau masalah pajak itu sakpole itu ya kan, bisa pajak lewat online, kemudian Rembuk Jawa Tengah, kemudian ada lagi banyak itu. Saya nggak milenial jadi nggak hafal, cuma beberapa aja. Oke. Nah itu bisa digunakan kalau masalah partisipasi publik dalam pembangunan Jawa Tengah ya. Jawa Tengah Gayeng, Jateng Gayeng itu ya, itu bisa dimasukkan di situ. Ini membuka ruang. Nah, ruang online ini kemudian juga ada yang ruang offline, yang namanya musrenbang, yang namanya kalau DPR reses, yang namanya kunjungan ke daerah pemilihan itu bisa disampaikan. Melalui siapa? Melalui ya tokoh masyarakat bisa, panjenengan sendiri juga bisa, masyarakat sendiri juga bisa. Ini dalam rangka untuk membangun Jawa Tengah, dan rancangan pembangunan ini dirancang setahun sebelumnya. Kalau kita ini sudah merancang di tahun 2026. Kita bicaranya sudah di 2026. Ya 2025 belum dilaksanakan, tapi sudah berjalan untuk dilaksanakan. Jadi untuk membangun pembangunan melalui dana pemerintah itu rancangannya setahun. Itu mungkin kalau yang bangun gede-gede itu butuh 2 atau 3 tahun. Gitu kira-kira. Baik, saya ke Pak Ribut mungkin untuk menambahkan ya Pak ya, terkait dengan perkembangan teknologi dan juga informasi begitu ya Pak. Ini berperan sekali untuk meningkatkan partisipasi publik. Kadang ada yang viral, bisa juga mempengaruhi kebijakan ya Bapak ya. Seperti apa Pak Ribut menanggapi hal itu Bapak? Silakan. Jadi teknologi itu sudah tidak bisa dibendung kan? Memang berkembang terus-menerus gitu. Jadi sebetulnya ini menjadi peluang yang baik. Satu, misalkan terkait dengan transparansi, ini kan juga cepat tersampaikan ke masyarakat. Jadi Pak Ketua ngendikan, aspirasi, karena ada teknologi, cepat bisa disampaikan, bisa melalui media sosial yang sekarang itu super canggih ya. Misalnya TikTok itu katanya orang bisa kaya karena dari TikTok. Nah ini kan juga bisa tersampaikan. Dan saya kira berarti keterbukaan publik ini juga akan semakin transparan, terbuka seluas-luasnya kepada masyarakat apa yang dihasilkan oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah. Nah ini kan sebetulnya yang menurut kita ya perkembangan yang bagus. Dan setiap pemerintah ini kan kalau ada perkembangan teknologi, pemerintah juga hadir terkait dengan keterbukaan publik itu. Semisal hari ini kita juga menyelenggarakan, ini juga bentuk teknologi, terkait dengan bagaimana kita bisa menyelesaikan produk-produk yang disediakan oleh pemerintah daerah, apa itu perda atau itu pembangunan atau yang sudah dihasilkan, yang sudah dikerjakan kan gitu. Tetapi tentunya dengan
tahapan-tahapan yang diatur oleh aturan itu. Oke. Mungkin itu Mbak Andin. Yeah. Baik, siap. Yeah. Pak Surano ingin menambahkan ya Bapak ya terkait dengan perkembangan teknologi ya. Ini berperan sekali untuk meningkatkan partisipasi publik. Nah, kalau menurut Pak Narno seperti apa Bapak dalam perannya Bapak? Silahkan Pak. Jadi tadi intinya kan memberi kemudahan kepada kita untuk berpartisipasi. Masukan, pendapat, kritik termasuk di bidang pengawasan itu bisa disampaikan setiap waktu, tidak mengenal ruang dan waktu. Nah, itu kan berarti mudah ketika umpamanya masyarakat ingin memberi masukan pada pemerintah, pada saat itu pun langsung bisa disampaikan. Nah, kita kan membuat aplikasi seperti Pemda Perencanaan itu sudah membuat ruang untuk bisa menampung masukan-masukan dari pemerintah setiap saat. Jadi menurut saya kalau digunakan ingin menggunakan partisipasi lewat digital itu juga saya kira ada baiknya. Karena tadi tidak mengenal ruang dan waktu, kapan saja bisa. Dan pemerintah juga membuka seluas-luasnya. Ini kan yang bersambut. Nah, kemudian yang perlu mendapat perhatian ialah bahwa itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Boleh konten-konten itu kan. Nah, sehingga masyarakat juga harus bisa memilah dan memilih ketika akan memberikan masukan yang pada berita hoax katakanlah kan tidak tepat. Makanya harus dipilah dan pilih dulu mana yang bisa disampaikan, mana yang tidak. Ini jadi tapi ketika umpamanya lewat digital itu kemudian akan memasarkan produk-produknya dalam hal ini umpamanya UMKM dan lain sebagainya, itu juga sangat baik ya, sehingga kapan saja bisa dilaksanakan pemasaran produk-produk termasuk bidang pariwisata kepariwisataan ini publikasinya kan lewat itu kan bisa. Jadi sebenarnya banyak manfaatnya kalau kita menggunakan dengan baik. Nah, sisa ada yang menyatakan itu kita ini alat komunikasi kita itu katanya setan gepeng. Bisa setan gepeng. Itu bisa kita milih yang baik, pilihlah yang baik-baik. Siap, baik. Saya kira itu tambahan kami. Siap. Saya kembali ke Pak Sumanto nih Bapak untuk closing statement, harapan Bapak untuk kedepannya nih agar masyarakat lebih aktif dan kritis dalam pembangunan di daerahnya. Silahkan Pak Sumanto. Terima kasih. Saya ya. Pak Sumanto dulu. Pak Sumanto ya. Pak Sumanto dulu. Pak Nun, jadi kita harus selalu optimis, memandang mungkin situasi pergantian kepemimpinan nasional maupun daerah ini mungkin gejolaknya ada, tetapi yang jelas kita punya kekuatan pembangunan di sektor ada yang di Jawa Tengah ini. Monggo kita buka ruangnya. DPR sudah membuka ruang untuk bisa menyampaikan aspirasi apa yang dikembangkan, kebutuhan apa masyarakat, tetapi kami juga tidak menjanjikan yang kita usulkan sekarang besok terlaksana enggak. Tapi kalau itu urgent dan itu menyangkut derajat hidup orang banyak, mesti kita akan dahulukan. Siap, gitu. Baik. Pak Ribut, harapan kedepannya Pak terkait agar masyarakat lebih aktif dan kritis dalam pembangunan di daerahnya Pak. Harapannya Bapak seperti apa? Silakan Pak. Masyarakat juga tadi ketika Pak Ketua harus optimis ke depan. Kita harus punya cita-cita. Kalau tidak punya cita-cita kan menjadi apatis kita. Wis leleh luweh ya. Kita juga harus ada semangat itu. Apalagi ini kan pergantian kepemimpinan ya. Jadi sebetulnya menarik terkait dengan proses-proses bagaimana kita akan menggantungkan cita-cita yang tinggi tadi, bagaimana ujungnya nanti adalah kesejahteraan masyarakat itu
optimis. Ya, siap. Siap bergerak ke depan. Tetap semangat. Baik. Oke, baik. Pak Sunarno, terakhir Pak, closing statement silakan Bapak. Harapan ke depannya seperti apa? Baik Mbak Andin, jadi kalau menurut hemat saya, pembangunan ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, termasuk masyarakat di dalamnya. Nah, oleh karena itu masyarakat harus punya rasa ikut memiliki terhadap negara ini. Nah, oleh karena itu, karena sudah memiliki, ya mesti harus merawat dan mempertahankan, membela. Nah, itu dengan apa ya? Dengan melakukan pembangunan, tidak hanya jadi penonton saja, tapi jadilah pelaku. Sekecil apapun peran Anda dalam pembangunan ini, baik itu berupa saran, pendapat, masukan, termasuk di bidang pengawasan, menjadi tanggung jawab kita semuanya. Jadi marilah kita menjadi pelaku pembangunan yang baik. Itu harapan saya. Siap. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sunarno, terima kasih Pak Sumanto, dan juga terima kasih Pak Ribut untuk waktunya hari ini, dan semoga DPRD Provinsi Jawa Tengah terus maju ya Bapak ya. Dan pastinya bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Dan sahabat Gemilang, sampai di sini dulu perbincangan kita bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah terkait partisipasi publik wujudkan Jawa Tengah makin apik. Semoga obrolan kita hari ini bisa memberikan manfaat, dan pastinya saya Andin beserta kru Gemilang FM yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk selalu dengerin 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Aduh, malaikat juga tahu siapa yang jadi juaranya. Hampamu takkan hilang semalam oleh pacar impian, tetapi kesempatan untukku yang mungkin tak sempurna, tapi siap untuk diuji. Ku percaya diri, cintakulah yang sejati. Namun tak kau lihat, terkadang malaikat tak bersayap, tak cemerlang, tak rupawan. Namun kasih ini silakan kau ada
tahu siapa yang jadi juaranya. Oh, kau selalu meminta, terus ku temani. Engkau selalu bercanda, andai wajahku diganti, relakan ku pergi, karena tak sanggup sendiri. Namun tak kau lihat, terkadang malaikat tak bersayap, tak cemerlang, tak rupawan. Namun kasih ini silakan kau adu, malaikat juga tahu. Namun tak kau lihat, terkadang malaikat tak bersayap, tak cemerlang, tak rupawan. Namun kasih ini silakan kau adu, malaikat juga tahu. Malaikat juga tahu aku yang jadi juaranya.